Bersama Ekologis Taben Raden Wijaya berinovasi mengubah sampah menjadi berkah. Sampah yang tidak ada nilai jualnya akan diolah menjadi bahan pakan. Setiap proses harus dicatat dengan teliti biar optimal. Oke, selamat siang semua pemirsa Manju Besar TV, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Sugiyato Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, pemirsa sekalian, hari ini kita akan membahas tentang salah satu kegiatan PKM dosen di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, yang mana dalam kegiatan PKM ini mengolah sampah plastik menjadi sebuah produk yang berguna untuk pemanfaatan kehidupan kita sehari-hari. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber dari Get Plastik. Yang pertama adalah Kak Ine, selamat siang Kak Ine. Yang kedua adalah Mas Ferry, selamat siang Mas Ferry. Ya, sehat-sehat semuanya Mas Ferry. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih sudah berkenan kamu ke Laboratorium Dharma Ekologi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Baik, nanti dalam kesempatan ini nanti kita akan berdiskusi atau ngobrol-ngobrol sedikit tentunya berkaitan dengan kegiatan PKM dosen tentang pengolahan sampah seperti itu. Oke, yang pertama kali ini kegiatan PKM dosen ini kan sebuah kerjasama Sekolah Tinggi Agama Negeri Raden Wijaya dengan Get Plastik ya. Nah, kemudian minta tolong bisa diceritakan nggak Get Plastik itu apa sih Kak? Karena kita pertama kali baru tahu Get Plastik itu apa. Mungkin bisa diceritakan untuk pemirsa sekalian. Silakan Kak. Oke, paling aku ceritain sedikit ya tentang Get Plastik. Get Plastik ini tuh yayasan, tapi kita non profit dan kita ini udah berdiri sejak tahun 2016an tuh udah ada. Fokus kita tuh di riset dan inovasi teknologi hiperlisis, di mana mesin kita ini mesin yang kita riset ini bisa mengolah sampah plastik jadi BBM. Iya, jadi spesialisnya dari Get Plastik ini adalah fokus ke pengolahan plastik menjadi produk-produk itu. Iya, Dan bisa. kemudian untuk mesin ini Kak, mesin ini namanya mesin apa Kak? Kalau ini namanya mesin pirolisis Get Iya, Plastik. iya. Jadi pemirsa, mesin ini disebut mesin pirolistik. Jadi mesin ini gunanya atau fungsinya untuk mengolah plastik itu ya Kak. Oke, mungkin untuk selanjutnya bisa diceritakan Kak, bagaimana kerjanya mesin ini sehingga plastik-plastik yang bagaimana nanti bisa diolah menjadi sebuah produk. Mungkin ini ya, silakan Kak. Nah, jelaskan sedikit untuk cara kerja mesin pirolisis ini. Ya. Cara kerja mesin pirolisis ini dengan metode pemanasan ya, bukan pembakaran, tapi kita menggunakan oksigen. Dan mesin pemanasan ini kita
menggunakan sistem destilasi. Destilasi. Ini dari pemanasan menjadi gas, lalu kita diberikan destilasi di sini kita beresor untuk menjadi BBM cairan. Oke. Berarti ini mesin ini sedang bekerja ini pemirsa, karena di kegiatan ini kemudian pagi tadi step pertama itu pemilahan sampah ya Kak ya. Pemilahan sampah, kemudian sampah itu dimasukkan ke tabung ini Kak ya. Sebanyak berapa kilo Kak tadi? Kalau untuk mesin ini kapasitas 5 kilo. 5 kilo Ya. sampah plastik. Sampah. Untuk sampah plastik yang kategorinya apa tadi Kak? Karena kan ada beberapa kategori plastik itu nggak semuanya dicampur aduk gitu Kak ya. Iya, kategori yang Kalau sampah plastik sih sebenarnya ada 7 jenis. ada jenis sampah plastik pemirsa. Apa saja itu Yang Kak? pertama ada PET, PET, terus contohnya itu kayak botol-botol, terus plastik-plastik pika. Terus yang kedua ada HDPE. HDPE ini contohnya kayak tutup botol, terus bekas-bekas sabun atau sampo. Terus kayak kalau perabotan rusak itu masuknya ke HDPE. Terus yang ketiga ada PVC. Contohnya itu kayak pipa-pipa paralon, terus juga kabel-kabel elektronik yang rusak, terus juga label minuman juga masuknya ke PVC. Terus yang keempat ada LDPE. LDPE ini contohnya kayak kresek-kresek, terus kalau kita belanja paket, bubble wrapnya, terus juga pokoknya semua kresek tuh masuknya ke keempat yang LDPE. Terus yang kelima ada PP. Contohnya kayak cup minuman, terus sedotan, terus sendok-sendok plastik, terus juga bungkus mie dan bungkus es krim itu khusus dia nomor 5 juga. Terus yang keenam ada PS. Contohnya itu kayak styrofoam, terus gabus-gabus bekas, terus juga kalau kita beli buah ada jaringnya. Nah, itu juga PS. Dan terakhir ada adder. Adder ini biasanya itu di multi layer. Kalau kita beli ciki-ciki yang dalamnya ada aluminiumnya, nah itu masuknya ke nomor 7. Sama kemasan-kemasan yang tebel kayak kita beli kemasan refill minyak goreng atau sabun cuci piring, nah itu masuknya nomor 7. Nah, dari semua jenis itu semuanya bisa diolah kecuali PVC yang nomor 3. Dan kalau yang udah kita olah hari ini, tadi kita olah 2 jenis sampah. Yang pertama ada LDPE yang kresek-kresek, terus yang kedua ada PP yang cup-cup. Ya, tadi itu masuknya PP-nya di 1,5, 3,5-nya kresek. berarti bisa dicampur Kak ya. Bisa, semuanya bisa dicampur. Iya, baik Kak Ina, terima kasih informasinya. Kemudian nanti pengolahan ini itu membutuhkan berapa waktu Kak? Mulai sampai selesainya. Iya. Untuk sekali proses yang kapasitas 5 kilo ini kita membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Iya, jadi untuk kapasitas 5 kilo plastik teman-teman butuh waktu 3 jam, betul ya Kak? Betul. Oke, silakan dilanjutkan. Untuk mengetahui untuk proses ini sudah selesai, kita bisa baca di target output yang keluar. Dan yang ada di sisi kedua, kita bisa lihat di temperatur. Oke. Di sini ada kontrol panel yang menunjukkan ada temperatur. Pertama ini suhu di dalam tabung panas ini. Oh begitu. Ya, kalau dengan itu sudah selesai, temperaturnya akan turun sendiri walaupun kompor masih nyala. Oh gitu. Jadi nanti untuk operator operator yang bertugas di Dharma Ekologi ini tadi sudah diedukasi Kak ya, berkaitan dengan panel-panel itu, kemudian pengaturannya dan lain sebagainya sudah ya Kak ya. Oke, baik teman-teman. Jadi kebetulan salah satu operator di Dharma Ekologi ini adalah Mas Herianto, dan tadi juga informasi dari Mas Ferry juga sudah dikasih edukasi secara terpisah Kak ya. Oke, supaya nanti ketika Ferry juga Kak Ina harus kembali ke asal muasalnya itu nanti operator yang di sini bisa bekerja secara mandiri seperti itu Kak. Oke, terima kasih. Baik, kemudian tadi prosesnya tentu saja teman-teman sudah menyimak ya prosesnya bagaimana, dan kemudian bahannya apa aja, berapa dan lain sebagainya. Dan sekarang outputnya Kak dari hasil plastik yang dimasukkan tadi, outputnya itu ada apa saja? Ini atau
Sama saja. Kalau output dari mesin terus ini ada 3 jenis ya. 3 jenis. Ada black carbon, Black carbon, KBK, terus BBM sama BBM, gas buang, gas propane. Oke. Jadi ada 3 jenis ya teman-teman. Ada yang berupa cair, berupa padat, dan berupa gas. Yang berupa cair dulu Kak, itu apa saja? Yang berupa cair itu ada